Bagaimana mungkin Tuhan? Dengan sederhana, dia mengingatkan saya satu ilustrasi. Daniel, dia berkata, kalau kamu punya kaset yang sudah ada isinya, dan kamu ingin menghapus, zaman itu saudara, baru keluar kaset kotak begini. Baru, tahun sampai awal 70-an itu orang masih pakai kaset yang bulat, real itu. Ini yang kotak ini baru keluar. Jadi kalau orang punya kaset kotak ini, nggak bisa beli sembarangan, mahal. Kalau sudah bosan dengar, dihapus. Ketika Roh Kudus tanya kepada saya, Daniel, kalau kamu punya kaset, lalu kamu ingin hapus isinya, bagaimana caranya? Lalu kamu ingin ganti isi yang lain. Saya bingung, apa arti jawaban pertanyaan saya dengan jawaban ini, Tuhan? Saya jawab dulu, ya gampang saja. Saya cari sebuah tip, saya masukkan ke tipnya, saya cari tombol yang warna merah, saya tekan, biarkan dia jalan, dia akan terhapus. Seperti itu. Kembalikan ke tipku. Tuhan bilang, nanti memorimu akan kubersihkan dengan warna merah darahku. Saya menangis, saya bilang, Tuhan ambil sekarang. Dengan seketika, saudara. Saya ingat kejadian itu, tapi nggak punya pengaruh lagi sampai hari ini. Itulah malam yang pertama setelah 13 tahun, saya bisa tidur tanpa mimpi yang mengerikan itu. Nah, ketika saya membaca sejarah lagu yang terkenal di dunia dari seorang yang menemukan John Newton, Amazing Grace, waktu saya baca sejarah lagu itu dan biografinya si Newton ini, saya baru ingat. Maka itu dia bisa menciptakan lagu that saved a wretch like me. Wretch itu dalam kamus bahasa Indonesia kurang tepat penerjemahnya. Kalau pakai bahasa Jawa bagus sekali, bejat itu loh, wretch itu saudara. Jadi bukan cuma rusak, bukan cuma bejat, tapi bejat itu orang Jawa bilang. Rusaknya sudah nggak ketulungan. Kalau dia itu tulang, begitu rusaknya tulang itu sampai anjing pun nggak suka. Nah itu wretch namanya. Jadi harus panjang bahasa Indonesianya. Nah, mengapa si Newton bisa menciptakan kata that saved a wretch like me? Satu anugerah amazing grace yang menyelamatkan orang sebejat aku ini. Ternyata dalam kesaksian itu, ketika ditawarkan di atas kapal dalam perjalanan dari Eropa menuju ke Amerika, benua baru pada waktu itu, dan itu sungguh luar biasa. Nah, memori kita masa lalu akan mempengaruhi kepemimpinan saudara untuk masa yang akan datang. Yesaya 43 ayat 18 saya mau baca. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya membaca dengan pikiran seorang anak. Maka ayat 19, ketika seorang anak menangis karena sesuatu sudah terjadi dalam dirinya, anak itu sedih. Lalu seorang bapak datang, yaitu papanya anak ini. Lihat ayat 19 kalimat pertama. Lihat, ingat waktu masih kecil, kita pernah sedih, mainan kita rusak mungkin, ada peristiwa menyakitkan kita dipukul teman kita atau apa. Dalam keadaan nangis, papa kita datang. Dia berkata, lihat nak, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat ini, papa bawa yang baru untuk kamu. Saudara, walaupun mata kita masih penuh dengan air mata, ketika kita lihat sesuatu yang baru dipegang papa kita, pasti air mata kita akan berhenti. Lalu kita lihat sesuatu yang baru itu, dia meyakinkan. Lalu kalimat berikut dikatakan, ya, lihat masih ayat 19-nya, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nggak mungkin ini padang gurun itu ada angin, pasir banyak, jalan tidak akan dibuat di sana. Dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini saya baca berita, satu keluarga dari Aljazair, dari kota Algier, kedapatan mati di satu mobil keluarga mereka, tumpangi 9 orang. Dan berita itu dikatakan, sudah banyak kali orang mati tersesat di padang gurun di daerah Aljazair. Nah, itulah bukti bahwa padang gurun nggak bisa dibuat jalan. Tapi kenapa dia buat jalan? Mana mungkin? Lihat rally Paris Dakar, begitu lewat gurun di Aljazair, celaka sekali karena mengerikan keadaannya.
Dia buat jalan, papa kita buat jalan. Lalu sungai-sungai di padang belantara, nggak mungkin juga sungai di padang belantara. Oase ada, sungai tidak mungkin. Tapi ini yang papa kita buat. Manusia itu ternyata punya kecenderungan. Justru masa lalu yang pahit itu lebih gampang disimpan daripada yang baik. Bahkan masa lalu yang pahit itu jadi kenikmatan seorang manusia. Kalau dia mau tidur malam nggak bisa tidur, maka dia mulai merenungkan yang menyakitkan hati itu, sambil dia kreket begitu atau dia menangis. Nah, ternyata dalam ilmu jiwa ini satu penyakit, saudara. Saya lupa istilahnya karena itu pakai istilah asing yang sulit buat saya. Tapi ketika saya mempelajari itu, saya temukan ini setan kurang ajar. Nah, dari situlah dendam itu memuncak. Ternyata orang-orang yang suka menyimpan masa lalu yang pahit itu nggak bisa tidur sebelum malam itu dia menikmati kepahitan itu sambil mengingat semua kejadian itu. Dan tiap kali itu diingatkan kembali oleh si setan, maka dendam malah bertambah. Nah, begitu dia sudah nangis atau dia sudah capek, baru dia bisa tidur. Saudara bisa bayangkan kalau itu seorang pemimpin, maka pelampiasannya kepada anak buah akan habis-habisan. Karena dia nggak ketemu orang yang dimaksud, yang ada saja dikerjain. Saya menemukan model kepemimpinan seperti di banyak tempat dan di banyak segi kehidupan. Maka itu peristiwa masa lalu kita harus teliti baik-baik. Ada yang baik untuk kita simpan, ada yang tidak baik untuk kita simpan. Ayat 18, mengapa Tuhan kita menggunakan dua kata kerja untuk kata yang dahulu? Kata pertama, hal-hal yang dahulu. Kata kedua, ayat 18, zaman purbakala. Saya coba teliti, mengapa Tuhan kau menggunakan dua kata ini? Toh sama, dahulu dan purbakala pokoknya masa lalu. Ternyata dia tunjukkan, kalau hal-hal dahulu itulah hal-hal yang bisa dihitung dengan ukuran waktu. Tapi kalau purbakala itu pakai perkiraan, tidak bisa diukur dengan waktu. Maka jawaban Tuhan, ini mempercepat saja waktu. Saudara, ternyata setiap manusia di dunia ini memorinya itu sudah berfungsi sejak dia jadi janin atau embrio di dalam kandungan ibunya. Jadi hal-hal yang dari zaman purbakala karena belum bisa dihitung dengan waktu, itu yang terjadi selama kita dalam kandungan ibu kita mengalami yang baik maupun yang jahat, maka kita sebagai janin merekam semua peristiwa itu. Hal-hal yang dahulu itu terjadi setelah kita dilahirkan. Saya akan berikan dua contoh saja tentang dua hal ini. Saudara, seorang hamba Tuhan, teman baik saya, waktu mereka menikah saya pun yang memberkati sebagai pendetanya. Sekarang mereka jadi hamba Tuhan di Banjarbaru. Mereka sekarang punya anak 3. Anak pertama mereka punya gangguan. Nah, sebagai hamba Tuhan yang pelayanan di daerah Kalimantan Selatan, di mana transportasi yang terbesar adalah air, bukan darat, maka mereka mengalami kesulitan dengan anak pertama mereka. Setiap kali mereka mau pergi pelayanan naik perahu atau ketinting, orang sana bilang, anak ini bisa gemetar ketakutan, tetap tidak mau naik perahu itu. Setelah sekian tahun kejadian, sampai anak itu umur hampir 6 tahun, saya kunjungi mereka. Lalu mereka cerita kasus itu. Langsung saya katakan, coba ingat, pasti waktu kamu hamil anak ini, kamu pernah mengalami sesuatu di sungai. Hah? Istri Pak Ardi ini dia, hah? Kenapa saya tanya? Apa? Dia panggil saya Koden. Apa Koden sudah pernah tahu kisah? Kisah apa? Sejak kamu menikah terus pindah, saya juga gak pernah ngikuti keadaanmu. Waktu kandungan saya hampir umur 4 bulan, kami pulang pelayanan tengah malam dari satu kampung menuju Banjarbaru. Ketinting kami tidak pakai lampu.